Kita mulai dengan melihat profil dari Widuri, kemudian nanti Bapak Ibu akan berjalan-jalan berwisata di beberapa unit kawasan Widuri. Untuk randomnya nanti saya sampaikan setelah pemutaran video. Nah, silakan Bapak Ibu menyaksikan profil produksi kawasan Widuri. Yang berbasis produksi dengan melibatkan masyarakat lokal sebagai salah satu pelaku pembangunan. Tentu tidaklah mudah untuk mewujudkan mimpi-mimpi bangsa ini tanpa adanya kontribusi yang nyata, tanpa rasa peduli untuk saling merangkul satu sama lain. Kawasan produksi Widuri adalah satu konsep pengembangan kawasan wisata investasi, edukasi, inspirasi, dengan bisnis. Kita bercanda yuk, naik kereta. Kamu naik kereta. Melon dan sebagainya. Itu ada makan juga produksi. Dadah. Ya, wisata kita tidak naik bis, nah odong-odong, ganti naik odong-odong. Pak Jero, panas jopo jero. Nah, ini kita menuju pengolahan limbah Desa Wonokerto bareng Bumdes Barokah sama Bumdes Widuri. Cek dong. Ini jalan kita tuh bagus sekali, daerah Wonokerto sudah diaspaltor. Ya, sudah diaspaltor. Kita masuk daerah perkampungan. Memang daerah Ungaran nggih. Dataran agak tinggi nggih, Bapak Ibu semuanya. Kita lihat, oh, ini ada pegunungan, ada sawah. Oh, sayurnya full. Ini koleksi kebun kawasan Bumdes Widuri ya. Ada nangka, ada apokat, ya, ada mangga. Nah, ini terus dikembangkan sama teman-teman dari Bumdes Widuri. Nah, ini
dikembangkan. Nah, setelah ini kita lanjut pengolahan sampah ya, di kawasan Widuri. Ya. Sampah tanpa atap. Monggo yang mau berkunjung di daerah Ungaran ya. Nah, ini sampah-sampah ini nanti dipilah. Oh, ini sampah-sampahnya ada botol dan sebagainya. Nanti dipilah-pilah seperti itu. Nah. Dengan bagaimana masyarakat itu memberikan dijelaskan sistem kerjasama dengan masyarakat, kemudian bagaimana komunikasi dengan kelompok-kelompok bank sampah yang ada di Widuri ini, yang ada di Kecamatan Bantar, sama nanti akan disampaikan bagaimana sistem dari Tapasta ini. Terus warga yang ikut dalam kesempatan hari ini, alhamdulillah kita dapat bersilaturahmi bersama dalam keadaan sehat walafiat di Desa Wonokerto yang menjadi bagian dari kawasan Widuri ini. Memperkenalkan diri, saya Mansur, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kalau mendengar Desa Merican itu, saya sudah sangat dekat dengan Desa Merican karena saya SMA-nya di Ponorogo. Dan dulu kemahnya itu di Merican, disiksa di sana, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi kalau kawasan Widuri yang kita rintis, khususnya dalam gerakan pegiat sampah, pilah lagi bagaimana nanti itu bisa menghasilkan pemasukan bagi kita semua, bagi Widuri. Kemudian untuk yang sampah organik itu kita manfaatkan juga untuk budidaya cacing, untuk media tanaman, karena kita juga memulainya dulu dari tanaman juga. Nah, kemudian yang sampah non ekonomis tidak mungkin kita larikan ke TPA atau kita buang ke TPS karena sudah overload juga. Dan ini punya komunitas anak-anak yang bergerak di bidang teknik, khususnya teknik mesin, dan ini salah satu gagasan yang keluar kita itu untuk gambaran skema pengolahan sampah di Widuri, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Nah, tentunya ini membutuhkan biaya operasional untuk listrik, untuk solar, untuk transport pengambilan. Kadang pakai, alhamdulillah ini dapat bantuan dari Bapak Bupati Semarang kemarin, main ke sini langsung dibantu liar. Kemudian kadang juga pakai pick up. Nah, itu ada operasionalnya. Dan karyawan yang mengelola ini juga kita gaji selayaknya. Nah, itu diambilkan dari subsidi silang sampah ekonomis yang sudah kita pilah tadi. Kita kerjakan, dan arah pengembangannya kita juga menciptakan mesin pencatat dan sampai nanti hilirnya mesin pencetak biji plastik. Di lead bank kami, jadi Desa Widuri ini kami mempunyai satu tim untuk riset, dan salah satu produk yang dihasilkan adalah Tapasta ini. Seperti yang disampaikan tadi oleh Mas Mansur, kami melakukan pengolahan sampah, kemudian salah satu hasil sampingannya berupa seperti plastik yang di samping nego, dan nilai ekonomisnya saat ini belum ada, dan makanya salah satu solusi kami adalah melakukan proses pembakaran. Nah, tetapi kalau proses pembakarannya dilakukan di luar atau istilahnya sembarangan, maka akan mengakibatkan polusi nafas atau istilahnya nanti abu. Dan yang kedua berupa air. Air ini masih kami kembangkan karena beberapa jurnal yang kami pelajari, salah satunya bisa digunakan untuk sebagai pestisida, tapi masih kami pelajari lagi, kemudian masih kami labkan, dan kemudian nanti
tong ini, karena untuk kemudahan riset kami, tong ini berada di luar Pak. Nanti kalau produksi berada di dalam, dan dalam proses dia tertutup, tidak terbuka. Dalam waktu pembakaran se-efisien mungkin ini tidak terbuang airnya, tapi nanti dalam proses pembakaran ada uap air putih yang keluar, karena salah satu efek dari pembakaran panas Pak. Jadi paling tidak asapnya itu atau uapnya itu tidak membuat lingkungan sekitar ikut panas. Jadi ini bisa untuk kebutuhan ini awalnya untuk yang anorganik, tapi karena ada kebutuhan tadi seperti popok, kemudian softtek dan lain-lain, maka ditambahkan metode keranjang seperti ini. Nah, jadi nanti dari bundurnya akan membakar dari popok, kemudian membalut, tetapi tidak dalam mode ekonomis karena menggunakan bundur dan dalam jangka waktu yang sekian waktu. 1, 2, 3. Kembangnya maksimal, kemudian tidak ada hama, tidak ada yang istilahnya tumis jamur, kemudian akarnya busuk dan lain-lain. Itu nanti pendampingan dari Pak Rocky. Monggo Mas Dan untuk langsung dijelaskan. Sini dulu Pak, sini dulu Pak. Pak, fokus dulu. Ya, langsung saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, teman-teman yang tamu undangan semuanya yang hadir pada kesempatan kali ini, kami ucapkan Sugeng Rawo, selamat datang. Ini adalah di greenhouse pembibitan widuri. Jadi di sini ini di greenhouse pembibitan widuri ini kita proses pembuatan bibit tanaman. Nah, di sini kita ada beberapa jenis yang kita kembangkan. Salah satu kita kembangkan di pembibitan ini, dan untuk pemasarannya kita ada berbagai macam model pemasaran ya. Misal kita bisa jual bibitnya langsung, ataupun bibitnya ini kita kembangkan, kita besarkan, kita bisa jual buahnya. Nah, jadi salah satu keuntungannya kalau di tanaman itu nggak rugi, asalkan tanamannya itu nggak mati, itu nggak bakalan rugi. Nah, itu salah satu keuntungannya. Dan di sini banyak kita lihat kita tanam pakai planter bag, ataupun kita nggak tanam di lahan. Kita berkunjung menuju ke peternakan jangkrik di kawasan Widuri Salatiga. Wow, luar biasa. Ini jangkriknya.
Ya ini kandang jangkrik Bapak Ibu, ini adalah kandang pembesaran. Ini jangkriknya. Itu ada kandang breeding, kemudian ada pembesaran. Breeding itu untuk telur jangkrik. Ini telurnya nih. Memang apa? Puncang kangen. Kita produksi telur ya. Nanti menetas terus jadi jangkrik. Jangkrik cilik iki tadi. Nggih. Anak jangkrik. Monggo untuk jangkriknya bisa dilihat-lihat dulu Bapak Ibu. Jadi ini adalah jangkrik. Makanannya iki ya? Biar no. Pakan ayam nih gitu. Oh, PRBR 95 nih. Krek. Ini telur dijual loh pakai ini. Iya sama. Telur pitik. Kayaknya mau kepenan kayak baca penan ya. Monggo Pak Hilman bisa menyampaikan. Bapak Ibu monggo untuk nanti bisa bertanya-tanya bagaimana di 70 blok kita mulai dari kecil, tapi karena dari segmen pasar itu ternyata permintaan jangkrik itu sangat terus ternyata, makanya kita menggunakan di lebih besar. Kita di Widuri ini ada 9 kandang induk. Jadi setiap hari nanti sisa-sisa sampah itu, sisa sampah sayur, terus sampah sayuran atau buah busuk nanti dikasihkan dalam kotak itu. Jadi setiap 3 bulan nanti saya ke kelompok-kelompok ibu tersebut untuk manen baik pupuk yang didapat dari cacing tersebut dan cacingnya sendiri. Ya, punya gagasan bahwa setiap limbah keluar dari rumah tangga harus sudah berupa produk seperti itu. Jadi ibu-ibu yang sudah buat di rumah itu setiap dapur sudah punya kotak-kotak cacing seperti itu. Kotak-kotak cacing kita berikan khususnya di bibitnya. Bibit itu cukup 1 on per kakak Bapak. Jadi tinyu, ya seperti itu. Media untuk saat ini karena kita fokusnya di breeding, kita menggunakan di sisa backlog jamur yang kesini. Sisa backlog untuk pakannya kita menggunakan sambal. Nah ini terus plat makan ini backlog jamur Bapak. Jadi kita punya gagasan seperti itu. Jadi setiap 3 bulan nanti ibu-ibu yang di kelompok itu sudah punya 2 produk, yaitu cacing segar sendiri dan pupuk cacing juga kita ambil juga kita kemas sendiri. Pupuk baunya gak enak itu terus kita ya manfaatkan itu sebenarnya. Terus kedua, karena kemarin masih kita ada beberapa kakak yang tingkat sampahnya itu per hari sampai 1 kg untuk yang organik itu. Jadi kita saat ini punya tempat sampah maggot lagi. Jadi kalau maggot ini kita baru riset, 1 hari ini maggot 1 kg maggot bisa menghabiskan sampah berapa kilo. Dan nyatanya saat ini kita mendapat bahwa 1 ekor maggot itu dapat mengolah sampah minimal 3 kali lipat berat tubuh bosnya juga seperti itu. Jadi sistemnya yang diterapkan di ibu-ibu PKK itu yang kelompok-kelompok kita itu menggunakan bak itu, terus ada saringan nyamuknya kayak kukus nasi. Jadi nanti ya maggot kan cukup 18 hari ini untuk panennya. Jadi kita panen POC juga, kita panen komposnya juga. Dan kebetulan ini kita juga dapat tanaman-tanaman sini saat ini kita setorkan di tanaman-tanaman divisi kita sendiri seperti itu. Iya bisa. Cuma harus fermentasi itu terlebih dahulu. Untuk kesuburan tanah bisa karena lendir cacing itu mengandung hormon untuk pertumbuhan, untuk merangsang pertumbuhan akar. Iya casing itu. Jadi mau dirana apa dulu? Manusianya, hewannya? Dan hasilnya tidak bisa menjual, mereka kemudian kan tidak bisa mengelola. Oleh karena itulah kita lakukan top blocking,
termasuk yang kelengkeng ini kita lakukan perawatan sampai dengan pembuahan, dan hasilnya kita kelola bersama-sama dengan sistem bagi hasil. Nah, inilah nanti bagian yang kita sampaikan lebih lanjutnya nanti di balai desa, sehingga nanti Bapak Ibu semuanya bisa mengambil sesuatu informasi ataupun ilmu yang didapatkan dari adanya studi banding ini bisa diterapkan di sana. Jadi banyak sekali yang bisa dilakukan ketika nanti kita sama-sama mengembangkan kawasan di suatu wilayah. Nanti di Ponorogo seperti apa dengan adanya studi banding yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Karena masih ada beberapa spot yang lain, termasuk nanti spot terakhir di Tabulampot yang sudah, tadi kalau baru dilihat bibitnya, tapi kalau yang di spot terakhir itu sudah ada buahnya, sudah ada bibitnya. Bagi Bapak Ibu yang ngersake membeli bibitnya, kita sediakan di sana semuanya. Dari mangga yang tadi yang disampaikan yang harganya ratusan ribu per kilo, kemudian apokat tadi yang dijelaskan sudah ada buah-buahnya yang di sana bentuk tabulampotnya seperti apa. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Sekaligus nanti biar cukup waktunya dan biasanya akan ini namanya sudah siap panen. Barangkali Bapak Ibu mau membawa oleh-oleh, petik langsung dari pohon bisa. Nanti akan ada yang memandu untuk petiknya. Yang di sana depan rumah. Nah, itu. Petik sendiri. Agak ke bawah ya, agak ke bawah. Lah, sup ditendang, yuk sip. Diangkat segini tok. Yo, 1 2 3. Bumdes Bangsa Selanjutnya yaitu sesi diskusi dan penyampaian proyeksi kawasan produksi Widuri beserta nanti tanggapan dari Bapak Ibu bergerak desa-desa. Untuk yang pertama adalah kita selalu menggunakan karena sebetulnya pada yang hari ini kita lakukan di kawasan itu dan akan siap tanpa kita selama pasaran kita selalu membahas di dunia dan gunakan yang dengan kita harapkan yang pertama saya akan menyampaikan yang saya hormati Bapak Kepala Desa Wawarto, Bapak Mahduti, Bapak Perangkat, yang saya hormati Bapak Kepala Desa Meritan, Kabupaten Ponorogo, Bapak Citik, yang saya hormati Ketua BPD, Perangkat Desa Meritan, Ketua RW, Ketua Tanah yang hadir pada kesempatan pagi sampai dengan siang hari ini. Hadir di tengah-tengah kita selaku Direktur Utama dari kawasan Widuri, beliau adalah Mas Muhammad Arif
Bali dari slogan dari kawas panjenengan kami sudah bisa membaca bahwa sebetulnya makna kami mencintai sampah itu bukan berarti mendorong TPA-nya biar di situ sampahnya menumpuk karena saking dicintainya, saya kira bukan itu, tapi merupakan upaya bahwa ada bagaimana sampah ini terkelola dengan baik sehingga nanti bagaimana dari hasil studi banding ini apa kawasan Miduri kemudian di satu sisinya dari sampah yang mengelola ini bisa menjadi 1, 2, 3 Bumdes Barokah Desa Meritan. Widuri dadah semua. Terus dadah. Dadah. Cause I don't wanna take you down, and I don't wanna figure it out. I don't wanna fall in love to lose it all someday.